Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Vantage Point. Film ini dirilis pada tahun 2008 yang lalu dan memiliki skor 6,6 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Pelle Travis ini menceritakan tentang upaya membongkar penembakan seorang presiden Amerika dari 8 sudut pandang berbeda. Film keren ini dibintangi oleh Dennis Quaid, William Hurt, Matthew Fox, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Vantage Point. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pertemuan bersejarah yang dihadiri para pemimpin lebih dari 150 negara Arab dan Barat yang diadakan di Plaza Mayor, Salamanca, Spanyol. Pertemuan tersebut adalah pertemuan diplomatik dengan agenda untuk menandatangani strategi penanggulangan terorisme pasca terjadinya serangan 11 September 2001 silam. Lebih dari 4.500 orang terbunuh selama munculnya teror global tersebut. Pertemuan itu dipimpin oleh Presiden Amerika yang bernama Henry Aston. Dia bekerja sama dengan pemimpin dari 5 benua. Di sana terlihat personel keamanan bersenjata lengkap berada di berbagai titik lokasi dan dipadati oleh warga sipil dan juga para wartawan stasiun TV. Kemudian kita akan melihat sudut pandang pertama di mana kita diperlihatkan di studio televisi CNN yang berada tidak jauh dari lokasi. Di situ mereka meliput seluruh rangkaian kegiatan dari berbagai sudut pandang kamera. Terlihat dari kamera sebagian para warga menolak akan kedatangan Presiden Amerika. Lalu tidak lama kemudian rombongan Presiden Amerika pun tiba di lokasi. Sontak saja hal itu membuat para wartawan dan media cetak maupun televisi berfokus pada pengambilan gambar saat Presiden tiba. Di sana terlihat penjagaan ketat yang dilakukan oleh para agen Secret Service yang menjaga presidennya menuju podium untuk berpidato. Setibanya di podium, Wali Kota Salamanca kemudian mempersilahkan Presiden Amerika untuk menyampaikan pidatonya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Presiden Aston tertembak. Presiden yang terkena luka tembak kemudian terlihat dimasukkan ke mobil ambulans. Dan tidak lama dari itu, terdengar ledakan bom terjadi di luar Plaza Mayor, sehingga hal ini menambah kepanikan masyarakat yang berada di sana. Setelah itu, ledakan susulan terjadi yang berasal dari podium, mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah, termasuk reporter CNN yang meliput di sana. Mark, you gotta fill. Scene kemudian kembali ke 23 menit sebelumnya, tepatnya pada jam 12. Di sini kita diperlihatkan dari sudut pandang yang kedua, di mana kita diperkenalkan dengan salah satu agen Secret Service Amerika bernama Thomas Barnes yang sedang berada di salah satu kamar hotel, tempat di mana Presiden Amerika beserta rombongan menginap. Dia kemudian ditemui rekannya yang bernama Ken Taylor yang memberitahunya untuk segera bergabung bersamanya untuk mengawal Presiden. Setibanya di sana, terlihat para demonstran memadati lokasi. Mereka berunjuk rasa karena tidak menerima kehadiran Presiden Amerika di kota mereka. Di sana juga terdapat para wartawan memenuhi area gerbang masuk yang sudah menunggu kedatangan Presiden. Barnes dan rekannya kemudian mengawal dan melindungi Presiden dengan ketat yang sedang berjalan menuju podium. Setibanya di podium, Presiden disambut oleh wali kota, dan masyarakat yang berada di sana pun bersorak menyaksikan hal itu. Barnes yang juga berada di podium melihat tirai yang bergerak di salah satu jendela gedung Plaza Mayor. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk memeriksa. Wali kota kemudian mempersilahkan Presiden Aston memberikan pidatonya. Namun belum sempat berpidato, Presiden pun tertembak. Kericuhan pun seketika terjadi. Terlihat seorang pria berlari ke podium. Barnes dengan sigap langsung menangkapnya. Barnes kemudian menanyakan kenapa ia berlari ke podium dan beranggapan bahwa pria tersebut adalah teroris. Ternyata pria itu adalah seorang polisi yang bertugas untuk melindungi wali kota. Tetapi Barnes tetap meminta rekannya untuk menangkapnya. Saat ia bersama dengan Taylor, terdengar ledakan dari luar Plaza Mayor. Seorang turis Amerika yang merekam rangkaian acara tersebut ditemui oleh Barnes yang meminta untuk melihat isi rekaman miliknya.
Dari rekaman tersebut, Barnes memberitahu Taylor bahwa dia melihat seberkas cahaya yang berasal dari salah satu jendela gedung. Taylor kemudian memutuskan untuk memeriksanya sendirian. Barnes yang mengamati isi rekaman video melihat ada sebuah bom di podium. Saat ia akan memberitahu ada bom, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Dari ledakan itu menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa dan terluka parah, termasuk salah satu rekannya. Barnes lalu melihat salah satu kameramen JNN berlari. Mengetahui JNN meliputi rangkaian acara, dia kemudian menerobos masuk ke studio JNN yang berada di sana untuk melihat aktivitas saat acara sedang berlangsung untuk menemukan dalang dari kericuhan tersebut. Dia lalu menerima telepon dari Taylor yang memberitahunya bahwa dia menemukan jejak penembaknya dan saat ini dia sedang mengejar tersangka. Barnes langsung melaporkan hal itu ke pusat kontrol guna meminta bantuan agen yang lain bergabung bersama Taylor untuk mengejar tersangka. Setelah itu, dia kembali menghubungi Taylor. Namun entah apa yang dilihatnya, dia seketika terdiam dan tidak lama kemudian ia bergegas pergi meninggalkan studio JNN. Scene kemudian kembali pada jam 12 sebelumnya. Di scene ini kita diperlihatkan dari sudut pandang ketiga, yaitu dari Enric sebelum terjadi penembakan dan ledakan. Dia merupakan seorang perwira polisi Spanyol yang datang ke sana bertugas untuk melindungi wali kota saat acara berlangsung. Di sana dia melihat pacarnya Veronica yang bersama seorang pria yang tidak dia kenal dan mendengar rencana mereka yang akan bertemu di bawah jembatan layang. Dia kemudian menemuinya lalu menyerahkan tas yang dibawanya kepada Veronica. Enric lalu pergi menuju ke belakang podium untuk menjaga wali kota. Dan saat Presiden Amerika tertembak, dia kemudian bergegas menaiki podium untuk melindungi wali kota. Namun dia dijatuhkan oleh Barnes dan diringkus oleh agen Secret Service lainnya. Saat sedang diinterogasi, dari kejauhan dia melihat Veronica melemparkan tas ke bawah podium. Enric mencoba untuk memberitahu hal ini kepada Barnes dan rekannya. Namun Barnes tidak mendengarkannya dan meminta rekannya untuk menangkapnya sehingga ledakan pun terjadi. Pasca ledakan, Enric kemudian dikejar oleh rekan Barnes. Saat dalam pengejaran, dia melihat sebuah mobil ambulans yang sedang melintas ke arahnya. Dia melihat Veronica berada dalam ambulans tersebut. Dia kemudian mengingat bahwa Veronica akan bertemu lagi dengan seorang pria yang ditemui di Plaza Mayor yang akan bertemu di bawah jembatan layang. Setelah Enric berhasil lolos dari kejaran para agen, dia kemudian bergegas pergi menuju jembatan layang. Sesampainya di sana, dia lalu mengambil pistol dan menghadang sebuah kendaraan di sana. Entahlah siapa yang dihadangnya. Scene lalu kembali lagi di jam 12 sebelumnya. Di scene ini, kita akan diperlihatkan dari sudut pandang seorang turis Amerika bernama Howard Lewis yang sedang mengabadikan momen yang ada di sana dengan cam recordernya. Keberadaannya di sana diketahui berlibur untuk menenangkan diri, mengingat bahwa ia sedang mengalami masa sulit bersama keluarganya. Saat sedang merekam aktivitas di sana, dia tidak sengaja merekam sepasang pria dan wanita yang sedang berbicara. Tidak lama kemudian, dia ditemui oleh seorang pria yang tidak dia kenal, dan mereka pun berbincang. Lalu seorang gadis kecil bernama Anna yang sedang bersama dengan ibunya tanpa sengaja menabrak Louis. ¿Cómo te llamas? Ana. Saat Presiden Aston tiba di podium, dia kembali mengabadikan momen itu, termasuk merekam saat Barnes melihat ke salah satu jendela gedung. Dari layar kameranya, terlihat jelas seorang pria berada di sana. Tidak lama kemudian, Presiden pun tertembak. Cam recordernya merekam semua kejadian sesaat sebelum terjadi tembakan, termasuk merekam Veronica yang melempar bom ke bawah podium. Saat Enric ditangkap, dia mencoba membantu Enric dan agen Secret Service tentang ancaman bom, namun mereka mengabaikannya. Tidak berselang lama, terdengar ledakan bom di luar plaza yang menambah kepanikan semua orang yang berada di sana. Orang-orang terlihat berhamburan untuk menyelamatkan diri. Barnes kemudian menemui dan memintanya untuk memperlihatkan isi rekaman cam recordernya. Barnes yang mengamati rekaman video itu ternyata melihat Veronica melempar tas ke bawah podium. Untuk itulah dia berlari menuju podium dan bom pun meledak.
Pasca ledakan, Louis yang selamat melihat Anna sedang mencari ibunya. Dia kemudian membawa Anna pergi bersamanya untuk mencari tempat yang aman. Louis lalu melihat Enric dikejar agen Secret Service. Dia kemudian menitipkan Anna kepada petugas polisi yang berada di sana. Louis lalu memutuskan untuk ikut mengejar Enric dan mengabadikan pengejaran tersebut dengan cam recordernya. Dia kemudian melihat Enric pergi ke bawah jembatan layang. Tidak lama kemudian, mobil polisi datang menghampiri Enric. Setelah itu, Enric ditemui oleh seorang polisi. Dan dari kejauhan, terlihat agen Secret Service menembaki Enric. Dan tidak lama dari itu, dia melihat Enric tergeletak. Setelah itu, dia melihat Anna yang berlari ke jalan. Dan dari arah berlawanan, terlihat mobil ambulans melaju kencang menuju ke arah Anna. Dia pun segera berlari ke jalan untuk menolongnya. Scene kemudian kembali lagi di jam 12. Di scene kali ini dari sudut pandang sang presiden. Di perjalanan, presiden diamankan oleh pengawalnya. Ternyata presiden Amerika tidak pernah berada di Plaza Mayor. Rupanya yang berada di sana adalah kembaran pengganti yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Kepala Staf Gabungan Amerika. Diketahui bahwa mereka menerima informasi akan adanya potensi ancaman yang membahayakan presiden. Rombongan presiden pun kembali ke hotel. Di sana presiden diberitahu bahwa pelaku serangan teror dilakukan oleh kelompok setempat yang merupakan jaringan Laskar Mujahidin. Dan kelompok setempat yang dimaksud dipimpin oleh Suarez. Pihak keamanan gabungan berhasil menyadap email dari kelompok teroris tersebut. Aksi teror ini adalah sebuah aksi balasan karena sebelumnya tentara Amerika berhasil menggagalkan penyelundupan bom dari Maroko. Dan kemungkinan sekarang para teroris akan melancarkan aksi balas dendam terhadap Amerika. Setibanya di kamar hotel, ancaman tersebut benar terjadi. Presiden melihat melalui televisi kembarannya yang berada di Plaza Mayor ditembak oleh teroris. Tidak lama kemudian, ledakan terjadi dari lobi hotel. Scene kemudian kembali lagi ke jam 12 sebelumnya. Di scene kali ini dari sudut pandang para teroris. Veronica yang bertemu dengan Jafir menunjukkan sebuah video kakaknya Jafir yang sedang disandra oleh kelompok mereka dan mengancam akan membunuhnya jika Jafir tidak melaksanakan tugasnya. Ternyata otak di balik semua ini adalah Suarez, pimpinan dari teroris tersebut yang sebelumnya pernah bertemu dengan Louis. Suarez sendiri mempunyai beberapa penyusup untuk aksi teror tersebut. Yang pertama, agen Secret Service yaitu Ken Taylor. Kemudian seorang kameramen CNN dan juga seorang pegawai hotel. Suarez juga memperkerjakan Jafir yang ternyata seorang pasukan khusus. Dia menugaskannya untuk menculik presiden dan menjanjikan keselamatan kakaknya dan akan dipertemukan di bawah jembatan layang. Ternyata mereka selangkah lebih maju. Suarez mengetahui kalau presiden Amerika yang menghadiri pertemuan di Plaza Mayor adalah kembarannya. Ternyata penembakan kembaran presiden dilakukan oleh Suarez sendiri dengan sistem yang ia miliki. Dia sengaja mengalihkan perhatian Barnes dengan kipas angin. Lalu dengan sistem canggih yang dia miliki, dari jarak jauh dia langsung menembak kembaran presiden. Jafir yang sudah berada di hotel, dia sudah ditunggu oleh anak buah Suarez, yang kemudian memberikannya sebuah kartu yang dapat mengakses seluruh ruangan di hotel. Melihat Louis yang sedang merekam Veronica bersama Jafir, Suarez lalu menyapa Louis untuk mengalihkan perhatiannya. Setelah semuanya beres, dia kemudian meninggalkan Louis dan melaksanakan aksi terornya. Di tempat lain, Jafir berhasil menguasai ruang kontrol utama. Dia kemudian memberikan nomor frekuensi radio kepada Suarez untuk mengendalikan jalur komunikasi Secret Service. Namun Suarez mengkhianati Jafir. Dia sengaja membunuh kakaknya. Kemudian mengirimkan pesan kepada anak buahnya yang berada di hotel untuk melaksanakan aksi bom bunuh diri. Lalu setelah itu mereka pun beraksi. Dan dari sini terungkap, Barnes yang saat itu berada di studio JNN, ternyata dia melihat Taylor berkhianat. Barnes kemudian bergegas mengejar Taylor yang berada di bagian belakang gedung Plaza Mayor.
Sementara di hotel, Jafir berhasil membawa presiden setelah melumpuhkan para pengawalnya dan menyerahkannya kepada Veronica. Sebelum menyerahkan sang presiden, Jafir menodongkan senjata ke arah presiden yang membuat Veronica terkejut. Jafir mengancam Veronica agar segera membebaskan kakaknya karena misinya sudah selesai. Di situ Veronica mengatakan bahwa kakaknya akan dikirim di bawah jembatan layang. Setelah itu, Jafir lalu beranjak pergi, namun tampaknya dia terluka karena terkena tembakan. Veronica dan Suarez kemudian membawa presiden dengan menggunakan mobil ambulans. Dan satu rekannya, kameramen JNN juga ikut bersama mereka. Jafir yang telah berganti pakaian polisi kemudian menunggu jemputan dari Tyler. Barnes yang mengejar Tyler menerima informasi bahwa presiden telah diculik dan tidak diketahui di mana lokasinya saat ini. Untuk itu, jalan satu-satunya menemukan Tyler terlebih dahulu, karena Tyler pasti tahu keberadaan presiden. Di dalam perjalanan, Veronica tidak sengaja melihat Enric, yang seharusnya Enric sudah mati. Suarez pun mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus mati. Dan tidak lama kemudian, Veronica menembak kameramen tersebut. Di sisi lain, Jafir akhirnya dijemput oleh Tyler. Dan secara kebetulan, Barnes melihat mereka sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. 73654 and Crescent heading south. Saat dalam pengejaran, Tyler memberitahu Suarez bahwa ia sedang diikuti oleh Barnes. Di situ Suarez mengatakan dia harus secepatnya menjauhi dari kejaran Barnes dan bertemu di tempat yang sudah direncanakan. Mendengar hal itu, Jafir kemudian menodongkan pistol ke arah Tyler dan menyuruhnya pergi ke jembatan layang untuk menemui kakaknya. Merasa terancam, Tyler pun akhirnya mengikuti perintah dari Jafir untuk pergi ke jembatan layang. Sesampainya di sana, dia malah dihampiri oleh Enric. Di sana mereka langsung saling tembak. Namun sayangnya tembakan Enric meleset dan dia pun tertembak oleh Jafir. Jafir langsung menanyakan keberadaan kakaknya. Namun Enric tidak tahu apa-apa tentang kakaknya. Dia pun mengatakan bahwa mereka berdua telah dijebak. Sedangkan Barnes yang ditabrak truk segera keluar dari mobilnya lalu menembak Jafir. Melihat kedatangan Barnes, Tyler pun segera bergegas pergi. Jafir yang terus menanyakan keberadaan kakaknya langsung ditembak oleh Tyler. Tyler kemudian ditembaki oleh Barnes dari belakang, sampai tembakan itu mengenai bahunya dan dia pun langsung menabrak dinding jalan. Tyler kemudian diinterogasi oleh Barnes dan ditanyai keberadaan presiden. Dia pun enggan memberitahu keberadaan presiden dan tidak lama kemudian dia pun tewas. Sementara itu, di dalam mobil ambulans, presiden yang tersadar kemudian mengambil besi dan memukulkannya ke arah Veronica. Situasi dalam ambulans pun seketika kacau. Di sisi lain, Ana seorang bocil yang sudah menemukan ibunya berjalan ke tengah jalan. Sontak saja Suarez yang berada di dalam ambulans langsung banting setir. Kemudian ambulans tersebut pun terguling. Beruntungnya Ana berhasil diselamatkan oleh Luis. Melihat kejadian itu, Barnes langsung menghampiri ambulans tersebut. Dan secara tidak sengaja saat Barnes membuka pintu ambulans, dia menemukan presiden. Melihat Suarez yang sekarat akan menembaknya, Barnes pun dengan segera menembak Suarez. Setelah menembak mati Suarez, Barnes lalu menghubungi tim Secret Service untuk menjemput presiden. Tim Secret Service bersama tim medis kemudian mengamankan Presiden Aston. Adios, Sonia. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Vantage Point ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.